لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar fikih masih pada kitab shalah, bab yang pertama, babu mawaqit shalah, bab tentang waktu-waktu salat. Baik, pada pertemuan yang lalu ada beberapa faedah yang telah kita pelajari. Di antaranya, kenapa para ulama memulai pembahasan kitab shalah atau babul mawaqit secara khusus dengan waktu zuhur, bukan subuh atau isya atau asar dan maghrib. Siapa yang tahu? Man ya'rif? Kenapa Abdul Wahab? Apa ayatnya? Apa ayatnya Abu Hamid? Arif? Antum? Siapa yang tahu? Ahsan, tabarakallahu fiik. Aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anul fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat ketika tergelincirnya matahari, dan itu adalah waktu zuhur. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya salat sebelum masuk waktu? Salat sebelum masuk waktu. Tanya Arif, Abu Ahmad, tidak sah. Ada khilaf ulama? Tidak. Ijma ulama. Ijma ulama tidak sah salat sebelum masuk waktu. Baik. Bagaimana kalau dia tidak sengaja, Muhammad? Dikira sudah masuk waktu, ternyata sedang sholat, jelas bagi dia belum masuk waktu ternyata tadi. Tapi dia sudah takbir, mungkin baru baca Al-Fatihah tanpa sengaja. Gimana? Kalian tahu? Tanpa sengaja dia sholat belum masuk waktu. Dia kira sudah waktu. Setelah dia sholat, dia baru dengar azan dan menjadi jelas ternyata tadi belum masuk waktu. Baik, tanpa sengaja ini. Kalau sengaja jelas berdosa dan tidak sah sholatnya. Bagaimana kalau dia tidak sengaja? Siapa yang tahu? Gimana, Pak? Baik. Man? Gimana, Pak? Hah? Diulang sholatnya. Sholatnya diulang. Berarti yang pertama tidak sah. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Tidak sah, sama saja. Sengaja atau tidak sengaja sama saja. Cuma bedanya kalau dia sengaja berdosa, kalau dia tidak sengaja itu jadi pahala sunnah baginya. Jadi pahala sunnah baginya. Baik. Kemudian hukum sholatnya orang yang sholat setelah keluar waktunya, setelah habis waktunya. Baik. Siapa yang jawab? Sholat setelah keluar waktu. Oke. Sah apabila ada uzur. Baik. Kemudian kalau tidak ada uzur, sah juga, tapi berdosa. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Sah katanya, tapi berdosa. Benar nggak? Setuju nggak antum? Antum akhir setuju nggak? Nggak setuju. Ikhtilaful ulama. Kenapa? Nggak setuju. Kalau dia sholat, sah nggak sholat? Tapi dengan sengaja. Tidak sah. Dalilnya, kanat alal mu'minina kitabun mawquta. Ahsan, tabarakallahu fiik. Dalil yang lain yang benar, pendapat yang benar, tidak sah sholatnya kalau dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, karena waktu-waktu sholat itu sudah Allah tetapkan. Dalil yang lain dari as-sunnah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Muhammad, antum sudah dapat ini belum? Belum ya? Sabar. Antum udah ya? Mari. Belum? Sudah. Antum akhir sudah dapat kemarin? Belum ya? Antum belum dapat? Antum udah menjawab belum? Baik, yang menjawab yang dapat. Baik. Antum sudah dapat? Sudah ya? Baik. Kapan waktu sholat zuhur? Kapan waktu sholat zuhur? Siapa yang jawab? Semuanya yang hadiah. Kapan waktu sholat zuhur? Antum akhir. Ketika tergelincirnya matahari. Ahsan. Baik, fadhal. Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari? Pak. Ahsan, tabarakallahu fiik. Itu sudah dapat ya? Ya. Yakni berubahnya posisi matahari dari tengah menuju barat. Walaupun hanya jarak satu rambut, itu sudah masuk waktu zuhur. Baik, ke arah barat.
Kemudian, bagaimana caranya mengetahui tergelincirnya matahari? Ada beberapa cara yang kita jelaskan kemarin. Bagaimana cara mengetahui tergelincirnya matahari? Ketika bayangan seseorang melebihi bayangan aslinya, itu waktu asar. Yakni bagaimana mengetahui waktu zuhur? Bagaimana mengetahui waktu zawal? Waktu tergelincirnya matahari? Bukan. Ada bentuk. Baik. Rugi antum. Apa? Ditahu dengan jelas dengan dilihat. Baik. Bagaimana caranya diketahui dengan waktu? Lihat jam itu. Jam berapa? Gimana? Kenapa? Afwan, kurang jelas antum. Gimana? Dengan yang memperhitungkan berapa? Sampai berapa dihitung? Sampai apa? Sampai apa? Jarak yang dia tetapkan. Dia berapa? Ini politis sekali jawabannya. Diplomatis. Tapi anu udah dapat ini belum? Sudah ya? Bapak, saya sudah jawab yang pertama. Lihat dengan jelas. Kelihatan. Kalau bisa terlihat, matahari sudah bergerak, maka itulah waktu zawal. Matahari sudah tidak ada di tengah. Dia sudah bergerak ke barat. Ke barat. Tidak lagi. Kalau di tengah-tengah, mungkin waktu karahat. Waktu yang dilarang. InsyaAllah akan datang pembahasannya. Kemudian, katanya tadi, menghitung waktu. Pembagian waktu. Dibagi berapa? 12 jam dibagi 2. Yakin? 12 jam dibagi 2. Saya berapa? Yakin 12 jam dibagi 2? Saya dilebihkan dikit. Bisa 12 jam? Sudah pernah dicoba? Belum tentu 12 jam. Ada yang lebih tepat? Baik, Hasan. Dibagi 2 dari terbit dan terbenamnya. Tidak mesti 12 jam. Tidak mesti 12 jam. Mungkin pada umumnya. Tapi kalau di negeri-negeri Arab, kalau musim panas, waktu siang lebih lama. Kalau musim dingin sebaliknya, waktu siang yang lama. Waktu siang jadi singkat. Iya, jadi dibagi 2. Cara yang lain, jadi bayangan semakin berkurang. Terus, kalau dia sudah berkurang, pada saat dia berkurang masuk waktu zuhur. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Jadi kalau dia sudah bertambah, kalau dia masih berkurang, berarti itu belum masuk waktu zawal. Sebaliknya kalau dia makin bertambah, maka itulah waktu zawal. Atau dia balik arah. Tadinya bayangan mengarah ke, tadinya kemana? Jabir? Ke arah barat. Baik. Kalau dia sudah mulai berbalik arah, bayangan ke arah timur, itulah waktu zuhur. Baik. Ini cara yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita dengan mengetahui waktu zawal. Iya. Kalau kita pahami, nggak perlu dengan jadwal sholat. Nggak perlu dengan jadwal sholat, karena jadwal itu kan cuma perkiraan. Ini yang lebih tepat. Baik. Jadi kesimpulannya ada 4 cara yang kita jelaskan dalam mengetahui waktu zawal. Fai'uz zawal. Kata al-mu'allif rahimahullah, siwa fai'iz zawal. Apa yang maksud yang fai'uz zawal? Abu Abdurra'uf. Apa? Lah, fai'uz zawal. Zawal tergelincirnya matahari. Karena yang kita tanya fai'uz zawal. Coba untuk lihat di matanya. Fai'uz zawal. Baik, sebelumnya, kapan akhir waktu zuhur? Atau setelah menguning? Maksudnya waktu asar berarti habis waktu zuhur. Semua udah tahu seperti itu. Yang kita tanya kapan itu? Antum hadir nggak pekan lalu? Ada di situ, cuma antum baca di matan. Wa akhiruhu masiru. Nah, sebelumnya wa akhiruhu masiru dzil syai'. Sebelumnya ada kan? Bukan. Wa akhiruhu masiru dzil syai' mithlahu. Jadi kapan akhir waktu zuhur? Bayangan sama dengan bendanya. Ini akhir waktu zuhur. Kecuali fai'uz zawal. Apa yang maksud dengan fai'uz zawal?
tambahannya, yakni bayangan yang muncul pada waktu zawal itu tidak dihitung, berarti ditambah. Berarti ditambahkan. Baik. Ditambahkan dengan fai'uz zawal. Baik. Aku belum dapat ini. Mari. Betul. Betul. Apa bedanya azil dengan fai'? Azil dengan fai'. Kamu ingat? Betul. Ahsan, barakallahu. Sudah dapat ya? Azil bayangan sebelum matahari tergelincir, al-fai' bayangan setelah matahari tergelincir. Baik. Kemudian tentang hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kata Abdullah bin Amr bin As, "Wa kana dhillur rajul katulihi." Wa kana dhillur rajul katulihi. Dan ketika itu tinggi seseorang, bayangan seseorang seperti dirinya, seperti tingginya. Ini bayangan satu benda sama dengan dirinya. Malam tahduril asar, selama waktu asar belum datang. Kalau kita sebutkan kemarin penjelasan al-Imam As-San'ani. Apa kata Imam As-San'ani tentang hadis ini? Wa kana dhillur rajul katuli. Bayangan seseorang sama dengan dirinya, sama dengan tingginya. Ini adalah akhir waktu zuhur. Tapi kata Syaukani, wa huwa awwal waqtil asar. Itu juga merupakan awal waktu salat asar. Sehingga apa kata As-San'ani? Siapa ingat? Rizq. Waktu mushtarak. Ahsan. Barakallahu fiik. Waktu mushtarak. Mana dapat ini? Belum. Fadal. Waktu mushtarak. Waktu yang tergabung kata beliau antara zuhur dan asar. Tapi pendapat yang dilemahkan oleh Syekh Utsaimin, kesimpulannya di situ ada 3 pendapat. Pertama, ada ulama yang mengatakan itu adalah waktu mushtarak, waktu tergabung padanya salat asar dan zuhur sekaligus. Jadi akhir salat asar dan awal waktu akhir salat zuhur, akhir waktu salat zuhur dan awal waktu salat asar tergabung. Pendapat yang kedua tidak tergabung, tetapi ada fasil. Ada pemisah. yakni ada jeda waktu, di mana jeda waktu itu bukan waktu zuhur, bukan pula waktu asar. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala melemahkan dua pendapat tersebut. Kata beliau, tidak ada waktu tergabung dan juga tidak ada pemisah antara dua waktu tersebut. Baik. Jadi kalau begitu, apa makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana dhillur rajul katulihi," adalah waktu akhir waktu zuhur itu apabila bayangan seseorang seperti tinggi dirinya, malam tahduril asar, selama waktu asar belum hadir, maka itulah yang dimaksud dengan fai'uz zawal. Itulah yang dimaksud dengan fai'uz zawal. Karena adanya fai'uz zawal, sehingga walaupun bayangan suatu benda sudah sama dengan seseorang, sudah sama dengan benda tersebut, atau bayangan seseorang sudah sama dengan dirinya, maka itu belum masuk waktu asar, tapi ditambah dulu dengan fai'uz zawal, bayangan yang muncul pada waktu zawal. Misalkan fai'uz zawal itu 5 cm, kemudian benda itu 20 cm, berarti bayangan itu harus 25 cm baru masuk waktu asar. Kalau belum ditambah dengan fai'uz zawal, maka dia masih waktu zuhur. Barangkali ini yang lebih tepat, wallahu a'lam. Iya. Kemudian disunnahkan dan lebih afdal salat itu di awal waktu. Bahkan ini adalah amalan yang paling dicintai Allah. Seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam as-sahihain, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktunya. Tetapi ada pengecualian, dua waktu yang justru disunahkan sebaliknya, yaitu pada akhir waktu. Kapan dua waktu tersebut? Mas Sulaiman. Yang pertama Isya, akhir waktu. Yang kedua zuhur, ketika panas yang sangat. Baik. Sudah dapat itu belum? Fadhal. Jadi ini dua waktu yang disunahkan untuk diakhirkan.
Tambah satu lagi, yakni sholat maghrib pada hari Muzdalifah. Pada hari Muzdalifah sudah masuk waktu maghrib, tapi disunahkan untuk diakhirkan. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah udah ke Muzdalifah. Tanggal 8 Zulhijjah jemaah haji kemana? Tanggal 8 Zulhijjah. Baik, ada yang tahu? Mana sudah pelajarin? Fikih haji. Bolehlah. Tanggal 8 Zulhijjah jemaah haji kemana? Ke Mina. Kapan ke Muzdalifah? Kapan? Ya. Tanggal 9. Terus ke Arafah kapan? 9, kalau enggak 10. Kalau enggak 11. Kalau enggak 12. Baik, kawan. Tanggal 9 malamnya. Berarti sudah masuk tanggal 10. Setelah di Arafah tanggal 9 sampai terbenam matahari. Disunahkan jangan sholat maghrib dulu. Pergi dulu ke Muzdalifah. Nanti sholat maghrib di sana di jamak takhir bersama isya. Kecuali kalau orang khawatir habis waktu maghrib dan waktu isya sekaligus karena macet, luar biasa macetnya. Tapi katanya sekarang sudah ada kereta. Mudah-mudahan sudah tidak macet lagi. Maka dalam keadaan seperti ini kalau dia khawatir, adalah dia sholat di jalan, di perjalanan. Kalau khawatir enggak sampai Muzdalifah sebelum tengah malam, sebelum habis waktu isya, maka hendaklah dia sholat di perjalanan. Kalau bisa turun dari sini turun, kalau tidak maka sholat di dalam kendaraan. Baik. Kemudian kapan waktu ibrah itu? Yang waktu zuhur disunahkan untuk diakhirkan. Disunahkan untuk diakhirkan, ditunda dari waktu awalnya. Kapan dia maksud? Ada yang tahu? Berapa? Iya. Jam berapa? Kapan waktunya? Setelah agak dingin. Baik. Iya, kapan waktunya itu? Setelah agak dingin itu kapan? Baik. Kapan? Kata saya ingin rahimahullah, kurang lebih setengah jam sebelum waktu asar. Setengah jam sebelum waktu asar. Ini maksud dengan waktu ibrah. Kawan, antum ada banyak ya? Belum ya? Fadhal. Antum udah? Belum? Oh, afwan. Iya. Wah, dari waktu ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah, wa huwa awwal waqt al-'asr. Dan itu adalah awalnya waktu asar. Yakni apabila masiru lil syai' mislahu fi waqa'iz zawal. Bayangan satu benda telah sama dengan dirinya kecuali fai'uz zawal. Maka itulah awal waktu asar. Adapun hadisnya bisa dilihat di jadwal hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, wa waqtu zuhri ma lam tasfarra asy-syams, wa waqtu zuhri ma lam tasfarra asy-syams. Riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu zuhur apabila matahari belum isfirar. Ada keterangan di situ. Isfirar asy-syams yakni an tasira qurban isfarran yumkin an-nazar ilayh. Yang maksud dengan isfirar asy-syams apabila matahari itu menjadi bulat, menguning, yumkin an-nazar ilayh, yang mungkin dilihat. Jadi sudah tidak silau dilihat. Inilah awal waktu zuhur. Baik. Dan juga hadis yang sebelumnya, wa kana dhul rajul katulihi ma lam tahdhur al-'asr. Ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asar belum masuk. yakni ditambah dengan fai'uz zawal. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya awal waktu asar ketika matahari sudah menguning, dan mungkin lebih jelasnya dengan melihat bayangan benda sudah sama dengan tingginya ditambah dengan fai'uz zawal. Baik. Ini awal waktu asar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa akhiruhu ma damat asy-syamsu bayda'a naqiyatan. Sedangkan waktu akhirnya selama matahari masih terang dan bersinar, artinya masih kuat sinarnya.
Ini berdasarkan dalil-dalil di dalam Sahihain disebutkan ketika Rasulullah SAW salat asar, selesai beliau salat, wasyamsu naqiyah, matahari masih jernih, masih terang sekali. Dalam riwayat yang lain, wasyamsu hayyatun, matahari masih bersinar terang. Jadi seakan-akan beliau mengatakan itulah akhir waktu asar. Jadi bukan setelah matahari terbenam. Namun yang benar, ini akhir dari waktu al-afdaliyah, waktu yang afdal. Sehingga di jadwal itu, waktu asar terbagi dua, waktu ikhtiyari dan waktu istirari. Waktu ikhtiyari, waktu yang afdal, yang terpilih, dan waktu istirari, dalam keadaan darurat, yaitu ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Berdasarkan hadis yang disebutkan di situ, waktu istirari, waktu darurat, sejak matahari mulai menguning sampai matahari terbenam. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan qabla an taghrub asy-syams, faqad adraka al-'asr." Barang siapa mendapati satu rakaat sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapati waktu asar. Tetapi ini waktu darurat yang tidak boleh kita sholat pada waktu tersebut kecuali darurat, kecuali karena ada uzur. Tercela kalau sholat ketika matahari sudah menguning atau matahari sudah tidak terang lagi, tidak bersinar kuat cahaya. Sebab dalam hadis Anas riwayat Muslim, hadis yang selanjutnya, tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syams, dia duduk memperhatikan matahari, hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari sudah berada di dua tanduk syaitan, qama fa nakara arba'an, lalu dia bangkit dan dia mematuk 4 kali, la yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Maka dalam keterangannya disebutkan la yajuzu ta'khirus shalah li hadzal waqti illa li udhrin. Tidak boleh mengakhirkan waktu salat sampai waktu ini kecuali karena uzur. Fa in akharaha li ghairi udhrin fa huwa athimun wa 'asim. Apabila seorang mengakhirkannya tanpa uzur, maka dia berdosa dan bermaksiat. Ghaira annaha tu'tabaru adaan la qada'an. Akan tetapi tetap dianggap salatnya itu adaan, bukan qada. Artinya dia masih tetap salat pada waktunya. Jadi salatnya tetap sah, tapi dia berdosa kalau menunda waktu asar sampai ke waktu istirari, yakni menjelang terbenamnya matahari. Baik. Jadi yang benar akhir waktu asar adalah sampai terbenam matahari. Cuman itu adalah waktu istirari, waktu yang darurat. Tidak boleh seseorang menunda sampai waktu tersebut tanpa ada suatu uzur. Baik. Kemudian ulama khilaf kapan akhir waktu ikhtiyari, kapan akhir waktu ikhtiyari. Ini ulama khilaf disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan dalam syarah beliau. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, akhirul waqtul mukhtar lil 'asri, akhir waktu ikhtiyari untuk asar, an yakuna zillu kulli syai'in mithlaihi, adalah apabila bayangan suatu benda sudah 2 kali lipat. Jadi masuk waktu ketika bayangannya sudah sama tinggi, sedangkan akhir waktu kalau dia sudah jadi 2 kali lipat. Jadi kalau benda itu 20 cm, bayangannya sudah 40 cm. Ini berdasarkan hadis Jabir tentang kisah Jibril alaihissalam sholat pada waktu tersebut. Baik. Pendapat yang kedua, ila an tasfara syams, sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Ini pendapat yang kedua. Berdasarkan hadis, wa waqtu zuhri ma lam tasfarra asy-syams,
Hadis yang tadi riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Dan waktu zuhur selama matahari belum memuni. Baik. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengumpulkan keduanya. Yakni dua-duanya tidak bertentangan. Maksudnya waktu yang terakhir itu, waktu pilihan yang terakhir dimulai ketika bayangan suatu benda sudah menjadi 2 kali lipat dari tinggi benda tersebut sampai matahari memuni. Jadi dia mulai sholat di situ dan berakhir sampai matahari memuni. Jadi bisa dikumpulkan. Wallahu ta'ala alam. Adapun akhir waktu istirahat jelas, yaitu ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Baik, inilah penjelasan awal dan akhir waktu asar. Awal dan akhir waktu asar. Insyaallah taala besok kalau sahabat tidak ngisi, kita lanjutkan dan kita selesaikan insyaallah bab mawaqit salat atau seluruh salat, waktu-waktu seluruh salat lima waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan, dan kita akan meski sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda kirimkan yang tersebut ke nomor 085353 020304 0853 53020304, dan langsung saja kita serahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bagaimana penjelasan tentang berita terjadinya 5 masjid dibakar di Medan? Ketika gereja dibakar, umat Islam divonis suka melakukan kekerasan. Giliran masjid yang dibakar, tidak ada yang menyebut umat agama lain sebagai umat yang intoleran. Dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Kaum muslimin wajib membela masjid mereka dari orang-orang yang mau merusaknya. Wajib membela, sebagaimana mereka membela diri dan harta-harta mereka. Dan dalam membela diri tidak perlu izin pemerintah. Tidak perlu izin pemerintah. Karena kita sifatnya membela diri. Dan kalau ditemukan orang yang membakarnya, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang, kepada pemerintah, kaum muslimin. Allahu a'lam. Apakah perbedaan antara kafir dengan kufur? Seperti kufur nikmat. Apa hukumnya sama juga? Kafir itu adalah orang yang melakukan kekafiran. Sedangkan kufur adalah perbuatannya. Kufur adalah perbuatannya. Adapun kufur nikmat itu ada yang sampai menyebabkan keluar dari Islam, ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ya, seperti sudah kita bahas dalam kitab Tauhid, kufur nikmat yang menyebabkan keluar dari Islam, kalau seorang mengingkari itu nikmat dari Allah, dia meyakini nikmat itu dari makhluknya, pemberian dari makhluknya atau ciptaan makhluknya, maka ini kafir, keluar dari Islam. Tetapi kalau dia mengakui nikmat itu dari Allah, bukan dari makhluk, hanya saja dia tidak mensyukurinya, seperti dia tidak menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, maka ini tidak sampai pada kekafiran atau mengeluarkan dia dari Islam. Baik. Apa Ustaz, jika kita akan memakai jasa transfer dan menyimpan sebentar pada bank, yang benar lebih sedikit mudaratnya memilih bank konvensional seperti Mandiri atau bank syariah seperti Bank Muamalah dan bank syariah Mandiri? Anda melihat sama saja mudaratnya. Bahkan bank yang berlabel syariah dan muamalat bisa saja lebih berbahaya. Sebab ini penipuan, mengatasnamakan Islam, tapi sistemnya bukan Islam. Bukankah itu penipuan terhadap agama dan kaum muslimin? Ini justru lebih berbahaya dibanding yang sudah jelas-jelas kita tahu. Ini bank riba. Yang penting di sini kita tidak mengambil ribanya, itu saja. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah maksud dari surga itu di bawah naungan pedang? Ya, seperti dalam hadis Abdullah bin Abi Awfah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, maksudnya adalah di antara sebab masuknya seorang dalam surga adalah jihad fisabilillah, atau dia mati dalam berjihad fisabilillah, mati dengan pedang. Itu maksudnya. Bagaimana menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi berita ini?
Menteri Kesehatan Palestina membenarkan pasukan Zionis menggunakan senjata terlarang secara internasional pada agresi terbaru kemarin. 19 orang tewas, 100 lainnya luka-luka. 1 dari 19 orang yang syahid adalah salah satu komandan Brigade Al-Qassam. Zionis juga menyerang para pekerja kesehatan dan melukai sedikitnya 2 orang paramedis pada agresi kali ini. Sudah dimaklumi, telah difatwakan para ulama, ini bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Iya. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk tolong menolong, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh enggak memperjualbelikan mata air? Kalau mata air itu diusahakan, digali dengan jerih payah dan dana yang dikeluarkan, maka tidak apa-apa. Ya, seperti PAM, perusahaan air minum. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau mata air itu muncul dengan sendirinya, tidak bisa seorang menguasai air tersebut secara individu, lalu tidak mau membagi kepada orang lain kecuali dengan upah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi salat." Al-muslimuna syuraka'u fi salatin, al-ma' wal kala' wan nar. Kaum muslimin wajib bersyarikat, bergabung dalam 3 perkara. Pada air, pada rumput dan api. Air, rumput dan api. Ini tidak boleh dikuasai oleh seseorang. Harus dibagi-bagi, digabung. Dibagi-bagi pada seluruh kaum muslimin. Kecuali dalam mendapatkan itu dengan jerih payahnya, misalkan dia pergi mengumpulkan rumput-rumput atau dia menyewa, maka boleh dia jual kembali. Demikian pula air, kalau dia berusaha menggali atau dia menyewa orang untuk menggali, tidak apa-apa dia dijual. Ya, seperti yang terjadi pada perusahaan air minum negara. Baik. Nabi SAW mengancam, seperti dalam hadis yang sahih, orang yang tidak mau membagi air yang dia miliki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat, dan Allah tidak akan menyucikannya, yaitu rajulun mana'a fadla ma'in, seorang yang menghalangi air yang melebihi kebutuhannya. Misalnya kita punya sumur di rumah dan kita pakai sudah cukup, masih tersisa banyak, lalu dihalangi orang lain untuk memanfaatkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat. Iya. Lalu di hari kiamat Allah mengatakan kepadanya, "Al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak." Pada hari ini, pada hari kiamat, aku halangi engkau dari keutamaanku, sebagaimana engkau telah menghalangi kelebihan yang aku berikan kepadamu, padahal bukan dari hasil usahamu. Iya. Ini seorang punya air sumur di rumah, tidak boleh dia menghalangi orang lain untuk mengambilnya kalau dia sudah tercukupi kebutuhannya. Kalau dia sudah tercukupi kebutuhannya. Baik. Ustaz, siapakah Ya'juj dan Ma'juj dari Kaswa Majnang? Ya'juj dan Ma'juj itu adalah satu bangsa perusak seperti yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, "Ya Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard." Wahai Dzul Qarnain, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan kerusakan di muka bumi. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maukah engkau kami berikan sebuah pembayaran untuk menjadikan antara kami dengan mereka sebuah penghalang? Ini di penjara mereka. Ini kisah tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Pada akhirnya Dzulqarnain membuat sebuah penjara besar untuk mereka dari besi dan tembaga, sehingga mereka tidak bisa menembus penjara tersebut untuk berbuat kerusakan di muka bumi lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebelum terjadi hari kiamat, menjelang terjadi hari kiamat, benteng atau penjara yang mengurung mereka itu akan terlepas, sehingga mereka bebas. Ya, diceritakan dalam surat Al-Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, sampai ketika terbuka penjara Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dari tempat yang tinggi, mengalir secara cepat dari tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk berbuat kerusakan lagi di muka bumi. Sampai pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menghancurkan mereka, lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ustaz, sebaiknya kalau motong hewannya menghadap kemana? Apa hadisnya ada apa enggak? Dari Asrari di Sudareja. Tidak ada hadis yang sahih tentang menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat. Namun lebih baik dihadapkan ke sana, sebab ada asar yang sahih dari Nafi
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau tidak suka memakan sembelihan ketika disembelih tidak diarahkan ke arah kiblat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Imam Al-Baihaqi. Ini apa yang sahih. Baik. Namun andaikan seorang tidak menghadapkannya ke arah kiblat, tidak juga mengapa. Sembelihannya sah sepanjang dia mengucapkan bismillah dan menyembelih dengan adab-adab sembelihan yang sesuai dalam Islam. Baik. Kalau saya enggak salah dengar, waktu itu kata Ustaz yang rajih mengucapkan as-salatu khairum minan naum saat azan subuh. Kalau dia mengucapkan pada azan awal itu bagaimana? Apakah termasuk bid'ah? Ini khilaf para ulama. Ya, sebagian menganggap pada azan awal, yakni azan pada fajar kadhib, dan sebagian menganggap pada azan fajar shadiq, pada azan subuh. Dan memang yang kita rajihkan yang benar pada azan subuh berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, al-lajnah daimah, demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tetapi andaikan seorang berpendapat atau mengikuti pendapat ulama, hal itu dilakukan pada azan awal berdasarkan dalil-dalil yang dia pahami, yang dia ikuti, yang lebih dia kuatkan, maka tidak ada celaan. Tidak ada celaan atasnya. Demikian pula sebaliknya, tidak ada celaan. Kalau memang itu berdasarkan dalil yang dia pahami dan dia ikuti. Baik, wallahu a'lam. Pak Ustaz, apakah bujangan juga harus memelihara jenggot dan memanjangkannya? Sama saja. Bujangan sudah menikah harus mengikuti ajaran Islam yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah bersabda, "Uqsul liha wa uhfus syawarib." Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Mencakup yang sudah menikah maupun bujangan. Dan yang bujangan gak usah takut dengan jenggotnya. Insya Allah tambah ganteng kalau pakai jenggot. Baik. Sudah azan, tidak ada yang datang. Apakah boleh iqamah sendiri dengan pengeras suara? Bagaimana menyikapi kondisi tetangga atau masyarakat seperti itu? Tidak apa-apa insyaAllah ta'ala, agar mereka tahu bahwa sekarang sudah mau sholat, mudah-mudahan mereka datang. Iya. Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Dengan dakwah, dengan nasihat. Datangi satu persatu, temui, kemudian sampaikan nasihat-nasihat. Baik. Apakah laki-laki berambut panjang sepundak termasuk sunnah? Dengan dalil dalam hadis dan sejarah bahwa sebagian para rasul dan nabi dan orang-orang zaman dahulu biasa sering berambut panjang sepundak. Mohon penjelasan yang pasti. Penjelasan yang pasti itu bukan termasuk sunnah yang disyariatkan untuk diikuti. Sebab itu hanya kebiasaan yang ada pada masyarakat ketika itu. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seperti sudah kita pernah bahas dalam masalah pakaian dalam syarah Hilyah Talibul Ilmi. Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya yang sunnah adalah mengikuti perbuatan Nabi, yaitu perbuatan beliau mengikuti kebiasaan masyarakatnya sepanjang kebiasaan itu tidak dosa. Iya, sepanjang kebiasaan itu tidak dosa. Baik, ini yang sunnah. Jadi bukan termasuk sunnah yang seperti itu. Wallahu a'lam. Apa arti surat Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim? Ada artinya apa enggak? Anda belum tahu artinya. Nanti dilihat pada penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Ustaz, nama saya Suryati. Apa artinya? Mohon dijawab. Ini saya tidak tahu juga. Bukan dari bahasa Arab. Sepertinya bukan dari bahasa Arab. Kalau ini bahasa Jawa, silakan tanyakan pada ahli bahasa Jawa. Atau bahasa Indonesia, tanya pada ahli bahasa Indonesia. Baik. Kalau maknanya jelek, maka diganti. Kalau memang maknanya jelek, tidak bagus, maka harus diganti. Baik. Pak Ustaz, bila bertamu ke keluarga tapi masih ada TV, karena mereka masih biasa. Kami ke sana TV itu dalam keadaan menyala. Kami masuk biasa ngobrol, tapi TV yang kadang kelihatan acara TV tersebut, apakah saya berdosa? Kalau kita sengaja melihat acara TV yang terdapat maksiat di situ, seperti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang atau tidak menutup auratnya, dengan sengaja kita melihatnya, maka jelas berdosa. Baik. Wahai Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ittiba? Ittiba itu artinya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mencontoh ulama berdasarkan dalil? Itu artinya ittiba. Kita mencontoh ulama karena kita tahu ulama itu melakukannya dengan dalil. Adapun taklid, kalau kita sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya. Kemudian jika terlambat dalam mengerjakan salat subuh, karena terlambat bangun, maka apakah boleh juga mengerjakan salat fajar dan salat qabliyah subuh? Tidak apa-apa insyaallah taala sepanjang masih ada waktunya. Kalau waktunya sudah mepet, maka salat subuh saja yang dikerjakan. Baik. Ustaz Afwan, Anda menanyakan di toko Herba Nur milik Ustaz, jika ada dijual produk obat herba dari HPA, bagaimana sistem penjualannya? Mengingat HPA dalam pemasarannya memakai sistem MLM syariah. Yang sudah kita jelaskan, yang mereka namakan MLM syariah itu tidak benar. Sebab kenyataannya masih bertentangan dengan syariat Islam.
Adapun di toko kami kebetulan tidak ada produk ini. Bagaimana hukumnya ta'addud, tapi sang istri milih untuk diceraikan? Bagaimana kalau seperti apa kita harus memilih mana yang paling aslah, yang paling bermaslahat? Itulah, kita harus memilih mana yang lebih bermaslahat. Apakah mau poligami ataukah cukup dengan satu istri? Namun ini kembali kepada hukum. Kembali kepada hukum poligami itu sendiri. Hukum poligami sama dengan hukum menikah. Dan hukum asalnya menikah itu poligami. Seperti kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nikahi wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Perhatikan, Allah katakan mulai dari 2, bukan mulai dari 1. Nikahi wanita yang kalian sukai 2 sekaligus. Iya. Artinya, memang hukum asalnya menikah itu lebih dari 1. Dan itu yang afdal, itu yang sunnah. Iya. Seperti yang dijelaskan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Iya. Lalu, kalau dalam keadaan seperti yang ditanyakan, maka kembali kepada hukumnya. Hukum asalnya memang sunnah. Namun, hukum pernikahan, demikian pula hukum poligami itu bisa saja menjadi wajib. Dalam keadaan seorang khawatir, kalau dia tidak poligami, bisa-bisa dia berselingkuh, melakukan perzinahan, berhubungan suami istri bukan dengan pasangannya yang sah. Maka dalam keadaan seperti ini, wajib baginya untuk berpoligami. Kalau orang kafir tidak ada masalah berselingkuh. Yang penting pernikahan satu istri. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Sehingga rusak rumah tangga kaum muslimin. Sehingga tersebar perzinahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Islam memberikan solusi. Bahkan memberikan perintah. Andaikan seorang khawatir, takut terjatuh pada perzinahan, maka dia harus memilih yang lebih aslah dari sisi ini. Dari sisi jangan sampai dia terjatuh pada perzinahan. Iya. Demikian barangkali yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.